Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Minggu 12 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus Surabaya, Imam Dioses Keuskupan Surabaya. Saya akan mengajak Anda sekalian untuk berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Semoga menjadi sumber kekuatan bagi kita semua di dalam kehidupan persekutuan sebagai orang-orang yang beriman. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan yang sejati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun kita berada, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita merenungkan iman kita Tritunggal yang Maha Kudus. Allah yang Maha Suci, Dialah yang menyucikan kita, Allah yang menguduskan kita. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapa yang menciptakan kita semua dengan kasih, menciptakan alam semesta, bumi dan isinya ini dengan kasih. Dan dengan kasih pula, Bapa yang Maha Kudus juga memberikan penyertaan kepada kita semua. Allah beserta kita
itu nyata di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah Putra yang menjadi manusia. Apa motif dasarnya? Karena Allah mengasihi kita semua. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah melalui masa Paskah, Yesus yang menderita, wafat dan bangkit untuk penebusan jiwa-jiwa setiap orang. Nah, siapakah pribadi itu yang memampukan kita untuk mengenal, memahami, dan mengetahui kehendak Allah, kehendak Yesus yang hidup bersama dengan kita manusia? Ia tak berdosa, tetapi mau menebus dosa-dosa kita. Ia tak bersalah, namun mau menghadirkan kebenaran iman kepada kita semua. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mampu menggerakkan kita untuk mengenal kehendak Bapa yang mengasihi kita dengan mengutus Yesus Putranya atas dasar kasih untuk menyatukan kita pula. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus juga memampukan kita untuk berdoa, mendengarkan sabda, berkumpul, mendoakan, dan men-sharingkan pengalaman sabda kepada saudara-saudari kita, sekomunitas, satu keluarga, maupun orang-orang yang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana mewujudkan cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus itu di dalam kehidupan kita? Gereja menerima iman Allah itu satu dengan kehadiran 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita sebagai warga gereja mengimaninya dengan membuat tanda salib, mengimaninya dengan berdoa kemuliaan, mengimaninya dengan berdoa aku percaya, mengimaninya dengan berdoa Bapa kami. Inilah wujud iman, berkat dari Tuhan, Roh yang memampukan kita demikian. Memang Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara akal murni kita tidak akan mampu mengerti. Namun baiklah kita juga kembali merenungkan apa yang pernah diungkapkan oleh Santo Anselmus. Akal budi terus mencari, dan itu akan membuat kita tidak akan mengerti misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi melalui iman maka kita percaya. Dengan percaya maka kita akan menemukan pengertian di dalam iman. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan percaya kita beriman, maka kita mengerti, maka Roh akan membuka pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita untuk hidup di dalam persekutuan kasih. Itulah ciri khas hidup orang yang dinaungi oleh Roh Kudus. Dia membuka terhadap pewahyuan Allah, memahami ajaran Tuhan Yesus dan kehendaknya bagi orang-orang di sekitar kita demi keselamatan bersama, maka Roh Kudus akan menyatukan kita. Maka Roh Kudus yang telah menyatukan kita akan membawa kita supaya mencintai satu sama lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda sekalian umat beriman berada, wartakanlah itu dan nyatakanlah di dalam hidup keseharian, mengungkapkan kasih, menolong orang tanpa pamrih, mengungkapkan kasih, membantu orang tanpa ingin mencari keuntungan, mengungkapkan kasih karena kita percaya dan beriman Allah sungguh mengasihi kita, maka kita pun mengasihi orang lain meskipun toh kita dikecewakan, meskipun toh kita dibuat menderita, meskipun toh kita dirugikan. Namun sebagai orang yang beriman,
taat kepada Bapa di surga, rendah hati mengikuti ajaran Tuhan Yesus dengan setia di dalam cinta kasih Roh Kudus, kita semakin merasakan kehadiran Tuhan dan ikut serta di dalam karya keselamatan. Semoga iman kita semakin didewasakan di dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Melihat gereja, melihat kehadiran Allah. Melihat gereja, melihat kehadiran Yesus. Melihat gereja, melihat kehadiran Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melihat gereja, kita mengenang dan merayakan Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Saudara-saudari yang beriman, semoga kita semakin dikuatkan dengan sabda dan sari-sari kehidupan, semakin kita rendah hati menerapkan sabda di dalam kebersamaan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ajak Anda sekalian untuk berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah Roh Putramu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah ibadat sabda, berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya sudah selesai. Syukur kepada Allah.